Ji Samsu 2, 3, dan 4. Kalau dijumlahkan menjadi 9, yang dalam bahasa Mandarin dibaca Jiu. Mirip seperti pelafaran Jiu yang berarti kekal, long lasting. Mungkin itulah alasan nama Sampurna yang berjumlah 9 huruf tidak diganti dengan Sampurna dalam ejaan baru. Tapi mitos atau tidak, Sampurna adalah bisnis yang long lasting dan sudah bertahan 100 tahun lebih. Dan sekarang bisa jadi merupakan perusahaan rokok paling efisien yang ada di Indonesia. Di cerita ini kita akan lihat bagaimana Lin Shengti, sang pendiri Sampurna, jatuh bangun berkali-kali dalam membesarkan Sampurna. Mulai dari era kejayaan sampai harus kembali jatuh ke nol, bangkit lagi dan kembali lagi ke nol. Bahkan Sampurna dan merek andalannya Ji Samsu pernah harus ditutup karena tidak mampu bersaing. Nah, gimana ceritanya? Pada 1893, di sebuah desa kecil bernama Angkui, Fujian, China, lahirlah seorang anak bernama Lin Shengti yang merupakan anak kedua. Suatu saat, sang ibu meninggal karena musim dingin yang hebat, meninggalkan Lim Tio, sang ayah dengan kedua anaknya. Melihat kerasnya musim dingin, Lim Tio pun memutuskan untuk mencari tempat lain yang lebih layak. Pada 1898, mereka menumpang sebuah kapal kargo dan sampai di Singapura. Di Singapura, Lim Tio harus merelakan anak perempuan pertamanya diadopsi karena ia tidak mampu. Selanjutnya, Lim Tio dan Shengti menumpang kapal berikutnya ke Surabaya. Imigran pada umumnya gampang terserang penyakit tropis seperti malaria dan kolera. Tidak terkecuali Lim Tio, mengalami sakit keras setelah 6 bulan tiba di Surabaya, dan tidak lama kemudian ia meninggal. Namun sebelum meninggal, Lim Tio sempat menitipkan Lin Shengti kepada sebuah keluarga sederhana di Bojonegoro. Shengti hidup dengan keluarga barunya itu dengan segala keterbatasan. Ia diajarkan ilmu-ilmu dasar berdagang. Kemudian ketika Shengti memasuki umur 11 tahun, ia menjajakan makanan di kereta jurusan Jakarta-Surabaya. Ia seringkali harus melompat ke kereta yang sedang berjalan di tengah malam. Shengti bekerja seperti itu selama 18 bulan, non-stop. Ketika uangnya sudah mulai terkumpul, Shengti membeli sebuah sepeda bekas sebagai transportasi berdagang. Pada 1912, Lin Shengti menikah dengan Sim Chiang Nio. Hidup mereka pun masih serba kekurangan sebenarnya. Meskipun begitu, Lin Shengti tampaknya harus sangat berterima kasih kepada sang istri, Sim Chiang Nio, karena sang istri berperan vital dalam pembentukan pertama Sampurna. Dan sebagian besar kesuksesan Sampurna merupakan hasil campur tangan dari Sim Chiang Nio. Jadi karena awalnya hidup mereka serba kekurangan dan pekerjaan Shengti itu tidak jelas, Chiang Nio meminta kepada Shengti untuk mencari pekerjaan. Singkat cerita, akhirnya Shengti dapat bekerja di sebuah pabrik rokok di Lamongan, sekitar 45 km dari Surabaya. Tugas Shengti saat itu adalah meracik dan melinting rokok. Bisa dibilang itu menjadi awal perkenalan Shengti dengan rokok, yang suatu saat akan membesarkan namanya. Rupanya Shengti sangat berbakat loh dalam pekerjaan barunya itu. Rokok racikannya enak dan sang pemilik pabrik pun mengapresiasi bakat alaminya itu dengan memberikan bonus yang setimpal. Setelah 6 bulan, Shengti keluar dari pekerjaannya di pabrik rokok dan memutuskan menyewa sebuah warung kecil di Jalan Cantian, kawasan Kota Tua, Surabaya. Nah, atap dari warung kecil ini gampang roboh, sehingga ditopang oleh tiang bambu. Di warung kecil ini, sang istri berjualan kue, dan Shengti berdagang rokok keliling dengan sepeda ontelnya. Shengti keliling menjajakan rokok hasil lintingannya ke warung-warung lain di Surabaya. Di tahun 1913, Lin Shengti menamai rokok racikan tangannya Ji Samsu dan mendirikan handel maskapai Lin Shengti. Nama Ji Samsu sendiri dalam dialek Hokkien artinya 234. Nama, logo, dan kemasan masih dipertahankan hingga hari ini. Tapi jangan bayangkan pabrik yang canggih. Ji Samsu saat itu masih diproduksi secara sederhana oleh Lin Shengti di warung kecilnya. Tahun 1914, usaha warung kecil ini kian ramai. Penjualan Ji Samsu pun terus meningkat, dan di tahun yang sama, Lim Sui Hua lahir, anak pertama. Di tahun 1915, setahun setelahnya, Lim Sui Ling lahir, anak kedua. Tapi kebahagiaan Lin Shengti tidak berlangsung lama. Pada 1916, warung kecilnya terbakar habis dan dia harus memulai semuanya lagi dari nol. Tapi Lin Shengti tidak lama berlarut dalam kesedihan. Warung kecil baru segera dibangun di tempat yang sama. Di tahun itu juga sebuah peluang emas hadir. Peluang yang akhirnya mengubah nasib hidupnya. Jadi ceritanya ada seorang pedagang tembakau bangkrut dan komisi kepailitan meminta siapa saja untuk mampu membeli tembakau itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Namun sayangnya Lim Shengti tidak punya uang sebanyak yang diminta. Pulanglah ia ke rumah dan menceritakannya kepada sang istri tentang peluang emas yang ada di depan mata tapi tidak sanggup diraihnya. Mendengar cerita dari sang suami, Sim Chiang Nio sang istri pun memanjat kursi dan mencongkel tiang bambu yang menyangga warungnya itu. Ternyata di dalam tiang bambu itu Sim Chiang Nio selama ini menyimpan sedikit demi sedikit
sedikit hasil keuntungan jualan kuenya. Menyadari bahwa adanya peluang emas di depan mata, Sim Chang Neo memberikan tabungan itu kepada sang suami. Lin Shengti tidak pernah menyangka bahwa sang istri selama ini menyimpan uang di balik tiang bambu. Bisa dibilang, cikal bakal HM Sampurna hadir berkat tabungan tiang bambu Sim Chang Neo. Lin Shengti pun segera pergi dan membeli tembakau. Suami istri Lin Shengti dan Sim Chang Neo baru membawa mengurusi bisnis rokok yang terus tumbuh setelah mendapat suplai tembakau dalam jumlah banyak. Sebagian besar dari waktu mereka dipakai untuk meracik dan melinting rokok pesanan konsumen. Hal ini sangat memakan waktu dan tidak scalable, serta mengurangi waktu mereka untuk mampu menjual produk rokok bermargin tinggi. Sim Chang Neo, sang istri, merasa bahwa lebih baik membuat rokok dari racikan yang paling laku dan mengemasnya dalam kemasan. Ternyata itu sang istri benar. Dengan adanya rokok yang sudah jadi, mereka mampu menjual lebih banyak kretek dan margin lebih besar. Bisnisnya bagus, mereka mampu menghasilkan return tinggi dengan modal kerja yang rendah. Lin Shengti dan Sim Chang Neo bekerja hingga larut malam, melinting rokok Jisamsu di warung kecil yang bermodalkan lampu teplok. Suatu hari, Lin Shengti membual bahwa perusahaannya suatu saat akan menjadi raja tembakau dan menyematkan tulisan Wang yang berarti raja dalam bahasa Mandarin di dalam bungkusan Jisamsu. Pada 1927, Shengti dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah dengan gudang di Jalan Ngaglik nomor 9. Lagi-lagi 9 yang dibelinya secara tunai. Selain memindahkan keluarganya, Shengti juga menyiapkan tempat untuk keluarganya yang lain, mulai dari kakak perempuannya yang sebelumnya diadopsi di Singapura dan keluarga yang membesarkannya di Bojonegoro. Semua keluarganya dibiayainya hingga akhir hayat mereka. Rumah dan gudang di Jalan Ngaglik ini jugalah di mana Shengti menghabiskan banyak waktu untuk mencoba meracik berbagai tembakau. Nah, sering pesatnya pertumbuhan usaha, Lin Shengti meresmikan perusahaannya dengan nama baru, yaitu Amphibian Handel Maskapai Sampurna di tahun 1930. Nama Sampurna digunakan sebagai harapan agar produk-produk yang dihasilkan memang yang terbaik. 2 tahun kemudian, produksi rokok Sampurna dipindahkan Lin Shengti ke bangunan yang berdiri di atas lahan 1,5 hektar di Jembatan Merah, Surabaya, yang dibelinya dari Yongen Western Industries, sebuah eks panti asuhan. Gedung ini kemudian diberi nama Taman Sampurna, yang juga difungsikan selain sebagai gudang dan pabrik, juga sebagai teater karena di ruang tengahnya ada gedung tengah yang besar. Bisnis rokok Sampurna selanjutnya berkembang pesat dengan memiliki 1.300 karyawan dan memproduksi 3 juta batang per minggu. Permintaannya bahkan membludak hingga pelanggan dan agen harus menunggu beberapa minggu demi mendapat pesanannya. Nah, sebagai gambaran betapa suksesnya Jisamsu, ada sebuah cerita dari bagaimana Shengti memperlakukan kedua anak lelakinya. Jadi ceritanya, kedua anak lelaki Shengti menggerutu karena tidak cukup uang jajan. Mereka harus bayar ongkos potong rambutnya sendiri. Shengti yang awalnya kelihatan sebel mengeluarkan 2 karton Jisamsu dari laci mejanya dan memberikan kepada kedua anak masing-masing 1 karton. Shengti berkata kepada kedua anaknya bahwa mereka bebas mendapatkan berapapun uang jajan dengan menjual Jisamsu ke jalan. Salah satu anaknya berkata, sulit bagi mereka untuk bisa menjual rokok premium yang begitu mahal. Shengti lalu menjawab bahwa Jisamsu menghasilkan uang dalam seminggu lebih banyak daripada jackpot pemenang lotre nasional bulanan Indonesia. Bahkan pada masa kolonial, industri rokok luar biasa menguntungkan. Shengti juga memiliki didikan yang sangat keras kepada kedua anak laki-lakinya, Lim Shui Hua dan Lim Shui Ling. Mereka diajarin cara berdagang dan melakukan perhitungan bahan baku hingga pagi hari. Pernah suatu saat Lin Shengti menduga bahwa karyawan ada yang mencuri. Dia lalu mengajak kedua anak lelakinya memantau proses pabrik agar mengetahui di bagian mana terjadi kebocoran. Awal 1940-an adalah masa-masa emas Sampurna. Tapi hal ini tidak berlangsung lama dan nasib keluarga Shengti berubah 180 derajat. Pada 1942, Jepang menjajah Indonesia, memporak-porandakan bisnis rokok Lim Shengti. Ia ditangkap oleh Jepang dan dimasukkan ke dalam penjara Cina dan menjalani kerja paksa di Jawa Barat. Kedua anak lelakinya, Lim Shui Hua dan Lim Shui Ling, berhasil melarikan diri. Pabriknya dipaksa memproduksi rokok secara gratis untuk tentara penjajah bermerek Fuji. Sedangkan istri, anak perempuan dan menantu yang ada di rumah dipaksa menyerahkan seluruh harta mereka yang terdiri dari logam mulia, batu permata kepada Jepang. Bahkan hingga bertruk-truk banyaknya. Keluarga Sampurna yang tersisa pun mengungsi ke Malang. Setelah Jepang pergi dari Indonesia dan Indonesia merdeka pada tahun 1945, Lin Shengti mampu bertemu dengan keluarganya kembali di Jakarta. Lalu mereka pulang ke Surabaya dan kembali membangun Taman Sampurna. Tapi Taman Sampurna yang dulu mereka kenal sebagai rumah dan pabrik produksi rokok kini sudah terbengkalai dan tak terurus. Banyak fasilitas yang rusak dan bangunan perlu direnovasi. Shengti pun kembali membangun Sampurna dari nol. Tapi Sampurna diberkahi merek Jisamsu yang sudah terkenal di era sebelum perang.
pabrik rokok Sampurna mulai beroperasi kembali di bawah PT Handel Maskapai Sampurna atau HM Sampurna. Para penyalur pun datang kembali dan usaha Lim Seng Ti kembali pulih di tahun 1949. Tahun 1951, pabrik yang direnovasi kini sudah kembali mampu memproduksi 3 juta batang per hari seperti dulu. Pada tahun 1955, sang istri Sim Chang Nyo yang selalu menopang Lim Seng Ti yang memberikan tabungannya kepada Lim untuk membeli tembakau meninggal dunia. Ini adalah pukulan paling berat yang harus dialami oleh Lim Seng Ti. Apalagi di saat yang sama, pabrik kembali mengalami masalah dengan serikat buruh yang membaham komunis. Lim Seng Ti bahkan tidak bisa masuk ke pabriknya sendiri. Sebagai orang yang awalnya sangat dekat dengan karyawan, hal ini merupakan pukulan berat karena roh Sampurna sejatinya ada pada Lim Seng Ti. Kinerja pabrik pun terus menurun. Tak lama setelah kepergian sang istri, Lim Seng Ti pun meninggal karena serangan jantung pada tahun 1956 pada usia 63 tahun. Sepeninggal Lim Seng Ti, Sampurna terus merosot. Nah, itulah akhir dari kisah Lim Seng Ti membangun Sampurna dan akhir dari generasi pertama keluarga Sampurna. Kita baru sampai di akhir tahun 1950-an dari cerita Sampurna. Masih panjang nih. Di video-video selanjutnya kita akan bahas bagaimana kisah generasi kedua dalam memperbaiki dan membangun ulang Sampurna yang sempat bangkrut. Kita akan sisir kisah-kisah Sampurna hingga dekade 90-an dan bagaimana reformasi dan transisi Sampurna di tangan putra Sampurna hingga menjadi perusahaan publik yang awalnya ditentang oleh keluarga Sampurna. Thank you semuanya yang sudah nonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a great investment journey. See you.